Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ini satu pertanyaan yang selalu berulang-ulang dan sering, meskipun saya pernah bikin videonya, sekali lagi saya akan bikin, tapi kali ini agak lain. Kawan-kawan ikutin aja apa yang lain nanti ya. Jadi gini kawan-kawan, banyak orang yang menanyakan saya, Pak, pompa saya kok cetak-cetok itu ya, atau cetak-cetek, bagaimana sih mengatasinya gitu. Oke, untuk kawan-kawan yang mungkin belum mengalaminya atau suatu saat akan beli pompa ya, dan pompanya jenis sumur dangkal dan kecil seperti ini, maka kawan-kawan juga akan mengalaminya kira-kira. Seperti apa sih? Ayo kita peragakan. Jadi sekarang listrik akan saya nyalakan ya. Sekarang di sini ini sudah berisi air ya kawan-kawan. Ini ada pompa. Terus ini keran-keran, ibaratnya keran di rumah. Kemudian keran ini saya buka kecil. Kawan-kawan perhatikan apa yang terjadi di pompa ini nanti. Perhatikan. Nah, apakah kawan-kawan mengalami seperti ini? Kita buka lebih besar. Nah, seperti itu. Mungkin kawan-kawan merasa nggak nyaman ya kan mendengar seperti itu. Sama, saya juga nggak nyaman kawan-kawan. Terus penyebabnya apa sih? Penyebabnya sebetulnya tidak imbang ya kawan-kawan antara suplai air dari pompa dengan air yang keluar dari keran. Pompanya menyuplai lebih besar, sedangkan keran hanya menyalurkan sedikit. Kalau suplainya sesuai, maka pompa ini nggak akan cetak-cetok seperti itu. Ayo kita peragakan sekali lagi ya. Sekarang saya buka ini, masih cetak-cetok. Kalau saya tambah ini, nah udah nggak cetak-cetok ya kan? Tutup lagi, cetak-cetok lagi, tutup, ya mati ya. Baiklah, sekarang kembali ke pertanyaan, kenapa pompa cetak-cetok ya kawan-kawan? Nah, pompa cetak-cetok itu ternyata kawan-kawan ya, karena pompa kita itu murahan kawan-kawan, pompa murahan. Nah, saya juga punya pompa murahan ya, sama kok. Kita suka yang murah-murah. Ini murah, ini juga murah ya. Mungkin harganya sekitar 500 ribuan lah, kurang lebih ya kan. Nah, inilah yang bikin pompa jadi cetak-cetok gitu ya. Loh, apanya sih Pak? Oke, ini ya kawan-kawan, zaman dulu nih, setahu saya namanya pompa itu selalu ada tangkinya di bawah seperti ini ya. Atau kalau enggak, tangkinya di atas seperti ini gitu ya. Nah, zaman sekarang orang karena minta yang murah-murah, maka pabrik ya bikin yang murah-murah juga gitu. Salah satunya tipe seperti ini. Ini merek Shimizu, ini merek Wasser ya. Dan banyak merek-merek lain seperti Sanyo, Panasonic, semuanya punya tipe-tipe murahan seperti ini. Nah, terus apa Pak? Kenapa kok cetak-cetok gitu ya? Nah, di sini rahasianya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan perhatikan dua model pompa sebelumnya ya, yang model tangki bawah ataupun tangki atas seperti ini, maka kawan-kawan bisa menarik satu garis merah, yaitu apa? Ternyata kedua pompa tersebut yang model lama-lama itu tangkinya besar-besar kawan-kawan. Tangkinya mereka itu yang model atas itu 19 liter. Kalau model bawah saya kurang tahu ya, kurang lebih sama lah ya. Jadi terus bedanya apa sama ini? Yang ini tuh kecil sekali, kawan-kawan bisa lihat. Ini mungkin 1 atau 2 liter aja. Ya sebetulnya ecek-ecek kawan-kawan. Ini hampir tidak ada gunanya. Bahkan kalau sudah beberapa minggu kawan-kawan pakai, udah nggak ada gunanya lagi ini. Dicopot pun sama saja, cetak-cetek. Dipasang juga cetak-cetek. Apakah benar bahwa ini mempengaruhi cetak-ceteknya pompa gitu ya? Ayo kita buktikan ya kawan-kawan. Sekarang dengan pompa yang sama seperti ini ya, sekarang saya akan tambahkan tabung. Nah, tabungnya seperti apa? Tabungnya itu saya akan pakai tabung yang besar kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi kita kembalikan pompa ini ke fitrahnya ya, ke asli, desain aslinya gitu. Desain aslinya itu tangkinya gede-gede kayak gini kawan-kawan. Jadi kalau kita dikasih minimalis seperti ini ya, karena kita maunya murah gitu ya. Kalau mau agak mahal ya tangkinya gede seperti ini. Lalu bagaimana Pak cara memasangnya gitu ya? Cara memasangnya gampang kawan-kawan perhatikan ya. Biasanya tangki itu kan dipasang kayak ini ya, di sini seperti ini. Ini persis ini, sama posisinya sama. Posisinya di sini, kemudian ini discharge-nya atau keluaran airnya seperti ini. Sebenarnya keluaran air dan tangki ini itu sama-sama terletak di daerah yang bertekanan tinggi dari pompa ini ya. Kawan-kawan perhatikan, pompa itu terdiri dari 2 area tekanan. Ini area tekanan rendah, hisapan pompa, kemudian ini area tekanan tinggi ya, keluaran pompa.
tangki ya, ini satu area dengan keluaran air ya, air dari pompa. Sehingga kita kalau mau naruh tangki bisa ditancepin di sini, bisa juga ditaruh di jalur keluaran. Jalur keluaran itu mana aja? Bisa di sini ya. Bisa dicabang di semua pipa-pipa sini. Nah, dalam hal ini saya mencabangnya di sini kawan-kawan. Karena apa? Letaknya di bawah, enak kalau naruh tangki ini nanti ya, nggak berat gitu ya. Jadi ayo kita ikuti bagaimana cara masangnya. Sekarang pompa saya matikan dulu. Oke, udah mati. Air tekanannya ini dibuang dulu kan, jangan sampai ada tekanan ya. Tekanan udah dibuang. Sekarang saya buka di sini ya, T-nya. Saya akan pasangkan tabung ini. Ya, udah cukup. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, bagaimana sih step-stepnya masang tabung ini gitu ya. Bentar. Oke. Yang pertama gini kawan-kawan, ketika kawan-kawan beli tabung ini ya, tabung ini ketika kawan-kawan beli sudah pre-charge atau sudah diisi dengan tekanan sebesar berapa? 3 bar gitu ya. Nah, tekanan 3 bar ini terlalu tinggi untuk pompa ini kawan-kawan. Pompa ini dia itu mati di 1,8 bar. Kemudian dia akan menyala lagi di tekanan 1,1 bar. Sehingga air yang di sini itu tekanan, kalau dari pompa ya, tekanannya itu paling tinggi itu 1,8 bar. Kalau tekanan di sini 1,8 bar, dia tidak akan bisa pernah masuk ke dalam tangki ini. Karena tangki ini lebih tinggi, dia 3 bar. Ya, 1,8 nggak akan bisa masuk ke 3 bar. Karena dia mendorong, ini terus mendorong ke bawah, ini pengen dorong ke atas nggak akan kuat. Sehingga ketika kawan-kawan beli baru, kawan-kawan harus ngurangin tekanannya di sini kawan-kawan. Ya. Nah, sebelum saya kurangin, saya akan cobakan dulu, bener nggak siapa yang saya bilang ini ya. Sekarang kita tes dulu, berapa sih tekanan di dalam tabung ini ya kan. Saya punya alat tes untuk mengukur tekanan ban ya. Ini sama kayak ada pentilnya ban juga kan. Dimulai dari 0 ya. Saya akan ukur. Oke, kawan-kawan perhatikan isinya ternyata memang 3 bar ya. Kalau isinya 3 bar kawan-kawan seperti saya bilang tidak akan ada gunanya. Sekarang tetap aja saya coba biar kawan-kawan tahu. Ini saya tutup dulu, saya tutup semuanya. Pompa saya nyalakan. Oke, pompa mati, saya nyalakan yang kecil. Oke, cukup ya. Saya nyalakan agak besar. Oke, tidak ada gunanya ya. Tahu ya tadi alasannya. Yang belum paham diulang lagi tadi videonya. Kenapa kok nggak ada gunanya? Oke, sekarang jadi solusinya apa? Solusinya karena tekanannya di sini itu nyalanya 1,1 bar ya. Nanti kawan-kawan akan saya tampilkan di sini screenshot dari spek pompanya ini ya. Sama pressure switch-nya atau otomatisnya, karena di situ tertulis 1,1 bar on-nya ya atau nyalanya. Nah, berdasarkan dari informasi di sini, maka kita akan mengurangi tekanan dari tangki ini ya. Dikurangi jadi berapa? Kalau di sini tekanan on-nya adalah 1,1, maka di sini harus dijadikan 0,9 kawan-kawan. Jadi bedanya itu 0,2. Jadi 1,1 dikurangi 0,2 jadinya 0,9. Nah, karena alat saya ketelitiannya itu enggak seteliti itu, maka kalaupun saya dapat 1 bar aja udah cukup. Karena sini 1,1, ini harus sedikit di bawahnya, yaitu 1 bar cukup ya. Sekarang saya nolkan dulu, terus saya kempesin ya. Ingat tadi kan isinya 1 bar ya, 3 bar ya. Saya jadikan 1 bar sekarang. Diukur ya biar nggak kebablasan, ngempesinnya masih tinggi, masih
2,5 lebih. Oh ya, jangan lupa ya, pompanya harus dimatikan dulu, terus airnya dikeluarin semua ya kawan-kawan, biar akurat hasil pengukurannya. Saya lupa tadi. Ya, saya tunjukkan semua aktual di depan kawan-kawan agar tahu kapan kita lupa juga gitu. Saya juga punya lupa gitu ya. Saya ukur masih 2 lebih, kita kempesin lagi sampai 1 ya, sampai dapat 1 bar. Ingat ya kawan-kawan, pompanya harus dimatikan, semua keran dibuka agar tekanan pipa 0 ya, sehingga kita mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan benar. Oke, masih 2. Masih 1,5, kurangin lagi. Masih belum 1. Oke, kawan-kawan bisa lihat sekarang saya sudah mendapatkan kira-kira 1 bar ya. Maka kita akan coba sekarang memakainya sekali lagi. Ingat tadi tekanan semua tadi sudah saya rilis. Sekarang kita tutup dulu keran-kerannya biar nggak ngebros ya kan. Terus sekarang pompa saya nyalakan. Mungkin kawan-kawan akan dengar suara ngebros-ngebros itu nanti karena angin ya, karena sempat kita kosongin. Nah, perhatikan kenapa keran ditutup tapi pompa nyala gitu ya. Karena air sedang mengisi ruangan di sini kawan-kawan. Mungkin dia akan mengisi sekitar setengah atau lebih dari tabung ini. Jadi benar kawan-kawan yang ada yang pernah bilang, mirip tandon ya. Iya mirip. Nanti akan saya jelaskan bedanya apa. Sekarang saya buka di sini pelan ya. Perhatikan apa yang terjadi, pompa nggak nyala. Kenapa? Karena airnya tadi udah tersimpan di sini. Dikeluarkan dulu kayak gitu ya, dikeluarkan, keluarkan pelan-pelan di situ. Nanti kalau airnya sudah habis dari tangki ini, maka pompa akan nyala. Perhatikan kawan-kawan. Jadi ini ibarat tabungan ya, tabungan air tadi. Tabungannya masih belum habis. Banyak juga tabungannya ya kan. Lama juga. Nah, tabungan udah habis, mulai kerja lagi, mengumpulkan air lagi ya kan. Sambil sebagian dibuang, maksudnya dialirkan ke sini. Nah, tabungan udah penuh, sekarang diisi pakai tabungan lagi. Begitu seterusnya kawan-kawan. Saya tutup dulu, air akan saya pindah ya, soalnya di situ mulai habis. Baik, sekarang akan kita buka yang lebih besar ya. Tadi kan setengah bukaan, sekarang bukaan full ya yang keran ini ya. Masih pakai tabungan ya kawan-kawan, lumayan banyak tuh. Nah, jadi kawan-kawan lihat sendiri, masalah cetak-cetak sudah beres ya. Ini udah wajar nih pompa nyala seperti ini ya. Kita tunggu apakah dengan bukaan segini masih bisa nabung ya dia. Ini bagusnya sistem saya nih, saya punya pressure gauge kawan-kawan. Saya bisa melihat di sini apakah
terjadi kenaikan. Nah, seperti itu. Ternyata dia bisa. Saya juga bisa melihat tekanan mati dan tekanan nyala di sini ya. On off-nya itu saya tahu. Makanya meskipun saya tanpa melihat ini, saya dengan melihat ini itu jauh justru lebih akurat ya, teman-teman. Lihat, enak kan udah. Oke, saya tutup dulu. Nabung lagi sekarang kan airnya. Oke, saya matikan ya pompa ya. Baik, dari peragaan tadi sangat jelas ya kawan-kawan ya, bahwa ternyata masalah pompa cetak-cetak ini bisa diselesaikan dengan mengganti tabung atau menambah tabung. Sebetulnya dulu pernah saya buatkan videonya. Waktu itu saya punya tabung yang kecil-kecil seperti punyanya ini. Saya jajar ada 3 gitu. Dan bisa mengurangi interval cetak-cetek, sehingga meskipun nggak selama ini, tapi lumayan, nggak terlalu nginguk gitu ya. Nah, tapi sekarang karena saya ada kesempatan punya yang ini, saya praktekkan, ternyata hasilnya sangat memuaskan ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan mungkin penasaran dan ada yang ingin nanya tuh, Pak, biasanya tuh di video-video itu kan banyak tuh yang ngajarkan ini ya kan, ngeset di ininya otomatisnya gitu kan, bener nggak sih Pak gitu. Saya bilang menurut saya kurang tepat. Saya lebih suka bilang salah ya, tapi saya bilang salah itu banyak yang protes. Kenapa saya bilang salah? Karena apa ya kawan-kawan? Ya memang ini bisa ngilangin cetak-cetok, tapi kawan-kawan nggak tahu kan apa yang terjadi di belakang itu. Ternyata pompanya itu jadi boros listrik, kemudian ini dinamonya atau motornya itu jadi cepat panas, sehingga ya akan mengurangi umur lah kan, mengurangi umur dari pompa itu sendiri. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, lebih boros listrik. Kawan-kawan waktu kencengin ini nggak pernah kan mengamati berapa sekarang ampere listriknya gitu ya, berapa watt dia jadinya, nggak pernah ngamatin kan, dan nggak tahu karena nggak pernah diukur ya, hanya ikut-ikutan dari YouTube terus di ini. Sedangkan saya udah pernah ngukurnya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pengen lihat, silakan lihat di video ini. Saya sudah pernah ukur pompa yang nyala terus-menerus ketika keran dibuka kecil itu mengakibatkan keborosan listrik. Perbandingannya sangat jauh. Kalau nggak salah waktu itu lebih dari 10 kali lipat ya biaya listriknya. Kalau ini disetel menjadi langsam katanya gitu ya. Ketika saya bikin video tentang bahwa pressure switch ini nggak boleh diotak-atik, banyak sekali orang yang protes ya kawan. Seperti saya prediksi, banyak sekali orang yang protes. Dan rata-rata mereka tuh protes karena merasa berhasil, kemudian nggak pernah ngukur ampernya, ya, karena memang nggak tahu cara ngukur ampernya, tapi emosinya didulukan gitu ya. Padahal saya kasih tahu yang benar. Nah, kawan-kawan yang tadi belum tahu ya, tekanan on dan off-nya itu ada di sini kawan-kawan, perhatikan. Nah, bisa dilihat di pressure gauge ya. Tapi karena saya, pressure switch ya, pressure switch. Tapi karena saya punya pressure gauge, maka saya bisa lihatnya di sini, tek tok gitu ya. Sehingga ketika dia tek nyala, saya bisa perhatikan di sini. Oh, nyalanya dia di tekanan 1 bar gitu ya. Jadi tanpa melihat ini pun saya bisa gitu ya. Baiklah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya. Cara membuat pompa tidak cetak-cetok lagi yaitu dengan mengganti atau menambahkan tabung yang tadinya kecil seperti Ipin Upin ini menjadi lebih besar seperti ini ya kan. Nah, kesimpulan kedua ya, jangan pernah mengotak-atik pressure switch ini kecuali kawan-kawan memang punya keahlian, kemudian bisa mengukurnya dengan pakai pressure gauge, kemudian bisa mengukurnya pakai tang ampere, baru silakan otak-atik di sini. Kalau kawan-kawan otak-atik di sini, maka kawan-kawan akan mengalami keborosan listrik dari pompa ini. Mungkin kawan-kawan akan ada yang bertanya, Pak, beli di mana sih Pak tangki ini gitu ya. Nah, kawan-kawan silakan lihat, digeser ke bawah kawan-kawan. Di bawah video ini ada namanya description gitu ya. Dipencet tool gitu, nanti keluar description. Di situ saya cantumkan linknya belinya kemana kayak gitu ya.
Kawan-kawan klik aja, kalau nggak beli dulu nggak apa-apa, diklik dulu kan kelihatan harganya berapa, ongkos kirimnya berapa. Kalau kawan-kawan merasa kok kemahalan, ya silakan cari di toko-toko bangunan terdekat kalau ada gitu ya. Karena saya cari di kota saya pun nggak ada. Ini kemarin terpaksa beli dari Jakarta juga ini. Jadi silakan kawan-kawan cek-cek atau cek-cek dari toko online di kotanya masing-masing, silakan aja. Sekarang kita mau Q&A dulu ya. Ada beberapa kawan yang nanyakan juga, Pak, saya udah pakai tabung yang 19 liter ini, tapi kenapa cetak-cetok, Pak? Gitu. Terus saya bilang, coba cek tekanan udaranya gitu. Waktu dicek, ya, dicek caranya dibuka ini tadi, seperti saya bilang, dicek tekanannya di sini, ternyata habis, ya, 0, ya. Nah, pantas, jadi nggak ada gunanya. Air masuk nggak bisa keluar lagi. Jadi sama aja kayak tabung Ipin Upin ini ya, kecil ini. Meskipun besar, kalau terisi penuh dengan air ya nggak ada gunanya. Kemudian akhirnya terus diapain, Pak? Bawa ke tempat isi angin, ya, tempat tambal ban misalkan, atau pompa sendiri yang cit gitu ya. Silakan, bisa sama aja. Tapi memang lebih baik kalau kawan-kawan bawa atau isi pakai nitrogen ya. Nitrogen kan banyak tuh di stasiun pengisian ban yang pakai nitrogen gitu ya. Nitrogen itu bagusnya apa? Bagusnya biasanya dia itu lebih kering ya, nggak mengandung uap air sehingga mungkin nggak mudah berkarat lah tangkinya dari dalam ya. Kalau di luarnya sih udah dicat. Kemudian di samping itu nitrogen juga tidak mengandung oksigen ya, atau oksigennya sangat kecil sekali, tinggal sedikit, sehingga mengurangi sifat korosif dari udara itu ya, karena tinggal nitrogen, akhirnya dia nitrogen nggak korosif ya kan, sehingga lebih tahan karat gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, sudah diisi Pak angin Pak, tapi kenapa kok cetak-cetak juga? Nah, isinya kebanyakan ya, isinya kebanyakan sehingga seperti yang tadi saya percobaan awal itu, isinya 3 bar, sementara sini pompanya 1,1 bar, sehingga tidak bisa berfungsi pompanya ya. Isinya angin terus, airnya nggak pernah bisa masuk, sama itu. Kemudian pertanyaan ketiga, Pak, apakah tabung ini bisa dipakai di pompa sumur dangkal yang tekanannya cuman nyalanya 1,1? Ya, ini contohnya sudah sumur dangkal ya kawan-kawan. Jadi pertanyaan kawan-kawan sudah terjawab di sini ya yang pernah nanya. Kemudian bagaimana kalau dipakai untuk jet pump? Ya, kalau untuk jet pump kawan-kawan, karena jet pump tekanannya relatif tinggi ya, mungkin sebaiknya tetap dibiarkan di 3 bar. Tapi tentu saja kembali lagi ya. Jet pump itu biasanya otomatisnya atau pressure switch-nya itu bisa di setel kan. Kalau kawan-kawan menyetel ini, biasanya ya jet pump pun dilengkapi dengan pressure gauge juga. Kawan-kawan ketika nyetel otomatisnya lihat pressure gauge-nya. Kalau dia nyala mati itu di 2-3 bar gitu, maka kawan-kawan ini harus disetnya di 2 bar kurang sedikit gitu ya. Ingat ya, kalau nyala, tekanan nyala terus matinya di 3, nyalanya di 2, nah, setlah ini di 2 kurang sedikit. Tapi kalau nyalanya di 3, matinya di 4 itu, maka harus di set 3, biarkan 3 ya kan. Seperti itu kan. Jadi tekanan ini mengikuti nyala matinya pompa ya. Jadi jangan mentang-mentang saya ini tadi ngempesin sampai 1 bar terus kawan-kawan ikut semua 1 bar ya, jangan. Nanti saya disalahkan pula, padahal kawan-kawan yang nggak dengerin ya kan. Kemudian, Pak, apakah bisa ini pompa submersible dipasangin tabung ini? Bisa kawan-kawan. Kawan-kawan kalau lihat di channel-channel luar negeri ya, orang masang pompa untuk rumahnya yang pakai submersible atau pompa celup ya, atau pompa satelit ya, itu mereka pakai tabung juga, tapi tabungnya lebih besar kawan-kawan. Apakah tabung segini cukup? Kalau dibilang cukup ya relatif ya, tapi saya anjurkan paling tidak kawan-kawan tambahin lah, ini terlalu sedikit kalau untuk ini ya, pompa satelit itu. Kawan-kawan bisa tambahkan ini di seri ya, atau bukan seri sih, paralel ini. Kawan-kawan pasang, ini pipanya boleh dicabang ke sana dipasang, dicabang ke sana lagi dipasang, sampai 4 misalkan atau 5.
atau 10 seperti perkebunan tangki gitu, boleh kawan-kawan. Apakah boleh saya ganti tabung besar aja Pak, yang lebih besar gitu? Ya boleh juga kawan-kawan, tapi biasanya itu sangat mahal ya kawan-kawan. Ada yang menjual tabung seperti ini yang 100 liter, ada kawan-kawan. Jadi jauh lebih mahal dari pompanya sendiri. Kalau ini sekitar 100 ribuan aja kawan-kawan, belum termasuk ongkos kirim ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, apakah ini sama aja dengan toren atau tandon gitu ya, atau tangki air gitu, tangki air yang plastik gitu kan, yang seperti ini? Saya bilang fungsinya mirip tapi nggak sama kawan-kawan, mirip tapi nggak sama. Kawan-kawan tahu ini kalau saya pakai tadi begitu saya buka kencengan airnya, duos gitu. Tapi kalau kawan-kawan memakainya di tandon gitu ya, dimasukkan ke tandon terus keluar dari tandon, letoy ya, airnya lebih loyo. Ya memang sih ada caranya dengan menambahkan diameter pipa gitu ya, digedein gitu. Meninggikan apa namanya, lokasi tandonnya ya, dibikin berapa meter, 6 meter atau berapa. Ya memang bisa gitu ya, tapi ya biayanya relatif lebih mahal ya kawan-kawan. Jadi keunggulannya ini apa? Ini bisa menjaga tekanan tetap tinggi ya di 1 bar, sekitar 1 bar ya. Kemudian kalau tandon, kawan-kawan untuk mendapatkan tekanan yang sama tingginya dengan ini, yaitu 1 bar, maka kawan-kawan harus membangun pondasi atau menara setinggi 10 meter untuk tandonnya. Nah, silakan kawan-kawan pertimbangkan. Kalau pengen, saya lebih suka bikin tandon saya bangun setinggi 10 meter kakinya Pak, ya silakan kawan-kawan. Kalau saya sih lebih milih ini, murah meriah gitu ya. Dapat tekanan tinggi, nggak usah biaya banyak gitu. Kalau tandon bikin kakinya aja pasti 1 juta lebih kawan-kawan, kalau 10 meter gitu. Baiklah kawan-kawan, itu aja dulu ya. Mungkin kawan-kawan waktu melihat ini ada yang unik gitu ya. Ya kan di sini ini pipanya lucu ya. Nah, ini pompa saya rasa sangat efisien ya kawan. Suatu saat saya akan bahas bagaimana cara membuatnya. Kemudian kenapa bisa efisien? Nanti kita akan buktikan seperti apa. Baik kawan-kawan, itu dulu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.